Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dermawan. Saya seorang sutradara dari rumah produksi Lensa Cinema Official. Di video kali ini saya akan membedah proses pembuatan film Wujud Titisan Berbisa yang sudah tayang di akun ini. Kalian bisa cek aja ya. Jangan lupa like, komen, beri saran, kritik, dan lain sebagainya. Dalam memproduksi sebuah film, tentunya ada kru dan para pemain di dalam sebuah aset produksi. Kalian harus memikirkan kru yang bertugas sebagai ini. Kalian harus atur dulu. Dan juga para pemain harus kalian atur dulu. Ini sebagai karakternya apa, namanya siapa, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Dalam memproduksi film yang satu ini, yaitu Wujud Titisan Berbisa, kita ada banyak pemain. Dan ada karakter utama yang bernama Nessa. Nah, Nessa ini di sini dia berperan sebagai seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya, diceritakan itu entah kemana. Di suatu hari dia tiba-tiba dapat lulur, entah kenapa, dan dia itu tidak pesan lulur itu, tapi tokoh kedua bilang, yaitu Abidah yang diperankan oleh Alika, dia berkata, ini ada titipan. Dia hanya berkata seperti itu. Dan saya kenapa membuat adegan seperti itu, karena ingin membangun misteri di awal. Lulur ini itu apa? Titipan dari mana? Kenapa tiba-tiba dikasih lulur karakter utama ini, Nessa? Nah, intinya saya itu membuat adegan untuk membangun misteri di awal, agar penonton itu bisa merasakan misteri dari awal sampai akhir. Nah, di adegan utama itu Nessa lagi bermain HP, lagi scroll TikTok. Dia itu asik banget. Dan tiba-tiba lampu di ruangan tamunya itu tiba-tiba berkedip-kedip dan lalu disambung dengan lampunya mati atau konslet. Nessa mencoba menyalakannya, tapi itu tidak bisa. Nah, lampu ini juga menjadi simbol kalau ada pertanda yang akan segera datang di situ ya, yaitu pertandanya si Abidah yang mengirimkan lulur. Nah, kalau masalah lulur ini saya udah berbincang dengan Fares. Kalau belum tahu, Ricky Alvareza yang biasanya dipanggil Fares itu direktur saya. Jadi dia yang kompromi aset bareng saya. Jadi benda-benda semuanya yang ada di film itu dibicarakan saya dengan dia. Nah, kalau masalah lulur ini, kenapa kita pendekatannya memakai lulur? Kenapa enggak bedak, skincare? Karena kan anak-anak zaman sekarang lebih cenderung menggunakan skincare daripada lulur. Nah, kenapa saya menggunakan lulur? Karena lulur identik dengan hal-hal yang membahayakan ya. Hal-hal yang ke arah negatif. Karena lulur itu biasanya banyak produk-produk yang membahayakan. Jadi kita pakai lulur agar mendelivery cerita dan juga inti cerita dari film ini, yaitu Wujud Titisan Berbisa. Lanjut adegan berikutnya, Nessa itu mengambil lulur yang diberikan oleh Abidah tanpa dia itu merasa curiga. Lulur ini dari mana? Nessa langsung mengambil lulur yang diberikan oleh Abidah tanpa merasa penasaran kepada si Abidah. Nessa langsung memakai lulur itu. Tiba-tiba lulur itu ya terasa gatal di wajah Nessa. Kenapa gatal? Kenapa nggak tiba-tiba langsung sakit aja? Kenapa nggak tiba-tiba langsung merah-merah? Kenapa harus gatal? Karena gatal ini bisa menjadi suatu penyakit yang dia itu sangatlah membahayakan. Jadi Nessa itu di situ gerakannya kayak gatal-gatal itu kan creepy. Jadi membangun misteri. Kalau sakit dia udah terlalu biasa, jadi kita ganti dengan gatal-gatal aja. Nah, Nessa langsung cuci muka di kamar mandi. Dia basuh seluruh mukanya sambil ngingat-ngingat. Kalau lulur ini itu kenapa ya kok membuat muka saya menjadi gatal. Dia itu sambil mengingat-ingat saat dia cuci muka. Lanjut adegan berikutnya itu Nessa berkaca. Tiba-tiba mukanya dipenuhi oleh jerawatan. Sebenarnya itu bukan jerawatan ya, tapi nampak seperti jerawatan. Itu kita membuatnya dari prostetik ya. Kita membuat bintik-bintik dari sebuah tinta warna campuran ya, agar terlihat seperti jerawat. Itu aslinya bukan jerawat, tapi seperti kayak penyakit hitam-hitam, bentol-bentol. Itu kita yang make upin itu ada yang bernama Rina ya. Kita make upnya bersama Rina. Kita juga udah konsultasi ini mau dibuat make upnya ke arah mana. Oke. Nah, adegan berikutnya Nessa ini kembali ke dapur. Nah, Nessa ini kan memakai lulurnya di dapur ya. Dia kembali ke dapur dan melihat kalau lulur itu sudah menjadi ular. Nah, kenapa ular? Kenapa nggak hewan lain? Lagi-lagi kita ungkap di sini semuanya. Nah, ular ini disimbolkan sebagai hewan yang sangat mematikan. Nah, di adegan
mau ke ending nanti Nessa itu dililit ular. Nah, ularnya itu di situ kita pakai CGI ya, yaitu kita memakai CGI ular piton di situ yang melilit setengah badan dari si Nessa ini sampai di akhirnya pingsan di situ ya. Nah, lanjut kita ke ending. Nah, muncul karakter baru ya tiba-tiba, entah asalnya dari mana karena ini masih dibangun misterinya walaupun udah mau ke ending. Bernama aktor kita yaitu Sabila ya, yang berperan sebagai Parinah. Nah, Parinah ini seorang perempuan tua di situ yang diceritakan sebagai pendeta. Dia pendeta perempuan yang menyembuhkan berbagai penyakit. Dia itu terkenal sebagai nalurinya yang selalu tahu ada orang yang berbahaya atau tidak di sekitar desa itu, dan langsung mendapatkan naluri dan langsung bergegas menyelamatkannya karena itu sudah menjadi misi si Parinah ini. Dia langsung mengambil daun tuba ya. Daun tuba ini kita menggunakan daun salam. Kenapa daun salam? Karena daun salam ini juga harumnya menyengat dan biasanya digunakan untuk masak ya. Tapi kita di sini coba dengan daun apa? Dan kebetulan di rumah saya ada pohon salam yang nganggur. Jadi ya udahlah kita pakai aja. Ini juga dari poster pohonnya udah pas banget, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, terus Parinah ini ngambil beberapa daun tuba itu untuk dihancurkan. Nah, dihancurkan dan diperas airnya. Ya, kita itu ingin ada airnya, tapi di situ kita jeda adegannya langsung udah berbentuk di botol ya, seperti ramuan. Terus si Parinah ini mulai mencari korbannya, korban dari dukun ya. Kalau belum tahu, si Abidah ini ternyata kerjasama dengan dukun yang diperankan oleh saya. Motif Abidah kenapa ingin membuat Nessa seperti itu karena ingin menurunkan titisan ular yang awalnya dari Mbak Dukun itu ke Abidah, ke Nessa, agar titisan ular itu tidak punah dan selalu berjaya dan hidup selamanya. Intinya hidup selamanya ya, intinya hidup selamanya. Oke? Nah, Abidah juga bisa berubah jadi ular ya. Adegannya juga ada Abidah yang bisa berubah jadi ular. Jadi emang ini ceritanya bagus banget. Kita lanjut ya dan kita bedah ya. Nah, si Parinah ini melihat dukun yang memantrai si Nessa melalui perantara si Abidah yang sudah disuruh dan berkompromi bersama ya. Nah, dilihatlah itu. Tahu nih, tapi dia langsung ke rumah korban yaitu Nessa. Dia bergegas menaburkan air itu ke seluruh badan yang sudah pingsan kan si Nessa dan berhasil. Tapi sayangnya kita buat itu si Parinah itu terlambat. Temponya itu kita buat secepat mungkin, tapi kok bisa si Parinah ini terlambat untuk menyelamatkan Nessa? Karena racun yang masuk ke tubuhnya Nessa itu cepat ya. Di sini tuh dibuat dengan cepat racunnya. Racun ular tadi yang melilit itu tuh cepat ke tubuhnya Nessa. Kita buat cepat ya. Terus lanjut di pagi harinya Nessa sudah berubah menjadi setengah ular. Nah, mulut Nessa ini udah nggak bisa berbicara lagi, tapi berdesis seperti ular. Pss, pss gitu. Nah, daunnya ini bukan daun tuba, jangan salah ya. Daun yang diambil di pagi hari itu daun siride. Siride, ya daun siride. Kita membuat daun tuba dan daun siride itu kenapa beda? Kenapa kok nggak daun tuba aja sih satu? Karena daun siride itu aslinya daun mangga muda ya. Kita buat namanya menjadi siride. Siride itu artinya penyembuhan. Siride, siri artinya de artinya buhan, jadinya penyembuhan. Oke, kita buat namanya itu menjadi siride. Nah, diambil daun siride itu. Tiba-tiba si Parinah kepleset dari atas itu. Kita buat karakter penyelamat ini mati. Ya, kita buat karena kita ingin melanjutkan ke ending langsung gitu ya kan. Biar si karakter Nessa ini lebih di-delivery seseorang. Dia itu kita delivery sebagai seseorang yang berusaha. Dia ini harus minta ke siapa lagi gitu kan, selain ke Parinah gitu kan. Nah, di ending itu ada saya, seorang warga yang membantu si Parinah ini kan ketika pingsan, dibawa ke rumah si Nessa. Di situ Nessa sudah panik. Nasib saya itu seperti apa? Parinah bangun. Kenapa bangun? Katanya pingsan. Hah, hayu. Katanya mati. Nah, awalnya itu kita membuat Parinah udah nggak melek lagi matanya. Kita buat merah aja. Kita buat mati aja. Tapi pesan yang ingin disampaikan itu berguna, yaitu kamu harus si Nessa, oh ya namanya dia ya, kamu harus minta baik-baik ke Abidah. Minta baik-baik, aduh, kalau udah terkena kutukan kan kenapa minta baik-baik? Udah tahu si Abidah ini karakter villain, karakter jahat, kenapa harus minta baik-baik? Nah, itu ada di cerita kedua ya. Nanti kita ini sengaja buat endingnya ngegantung. Lanjut, si dia ini merasa takut.
merasa bingung. Loh, tiba-tiba kok pingsan si Parinah, kenapa? Nah, di situ itu dia bingung sekali kenapa Parinah pingsan, karena dia juga melihat si Parinah jatuh dari atas itu tidak terlalu fatal, hanya luka di bagian kepala saja. Tapi kok panik dan seperti kayak nggak percaya kok tiba-tiba meninggal si Parinah itu kan. Nah, lanjut ke ending. Tiba-tiba udah nih ya, dia lari ke suatu tempat. Si warga tadi bingung, selamatkan temanmu ini dulu, gimana sih? Gitu kan. Nah, dia itu sampai ke suatu tempat memohon kepada sang kuasa, keadilan ini di mana? Kenapa saya tidak diselamatkan, dan kenapa saya yang harus menjadi titisan berbisa gitu? Kenapa saya gitu loh? Sedangkan di lain waktu Abidah tahu kalau ada yang menyelamatkan. Itulah ada beberapa kayak poin-poin penting yang menjadi lanjutan dari cerita kedua dari film Wujud Titisan Berbisa. Nah, pokoknya gitu aja ya pembahasan kali ini, kenapa semua itu berkesinambungan ya. Kenapa di film Wujud Titisan Berbisa ini dibuat endingnya gantung, karena masih ada lanjutan kedua dari cerita ini. Itulah pembahasan produksi dari film Wujud Titisan Berbisa. Oke, udah gak penasaran lagi ya. Nanti kita lanjut lagi bahas film-film lain yang sudah saya produksi dan saya bongkar. Jadi kesimpulannya, film Wujud Titisan Berbisa ini seorang yang menurunkan titisannya kepada orang selanjutnya yang sudah dipilih ya untuk hidup abadi. Oke, untuk hidup abadi. Tapi ya menjadi ular dan mencari mangsa gitu. Hidupnya itu harus mencari mangsa terus, penerus-penerusnya. Segitu dulu ya. Dadah.